Pikiran manusia adalah sebuah ruang tempat semua gagasan, proses mental dan visi dari seseorang untuk mempresentasikan dirinya kepada dunia luar. Ini adalah Ruang PC, sebuah podcast tentang gagasan dan visi yang ada, apapun itu, nyata atau tidak, Anda yang menilai. Saya PC adalah host Anda. Halo sahabat semua, apa kabar? Semoga kalian baik semua. Jumpa lagi dan selamat datang di podcast Ruang PC. Sahabat semua, bab ketiga dari ensiklik Fratelli Tutti yang berjudul Envisaging and Engendering an Open World. Kalau diterjemahkan secara harafiah, membayangkan dan membangun sebuah dunia yang terbuka, atau sederhananya, visi dari sebuah dunia yang terbuka. Di bab pertama kita melihat gambaran sebuah dunia yang semakin tertutup. Lalu di bab kedua kita diajak merefleksikan sikap dan batin dari seorang Samaria yang murah hati. Di bab ini kita diajak untuk melihat bagaimana sebuah visi harapan dari sebuah dunia yang saling memperhatikan dan saling melayani. Sebuah komunitas internasional bangsa-bangsa yang saling bertetangga, relasi dan kerjasama di antaranya yang merupakan wujud dari semangat persaudaraan, nilai martabat manusia yang menjadi dasar dalam membangun kerjasama rangka dari suatu komunitas yang setara dalam suatu wilayah. Sebelum kita lanjut, bagi teman-teman yang baru mampir di sini, podcast Ruang PC bisa diikuti di Anchor, Spotify, Radio Public Podcast, Cast, Breaker, Overcast, dan di Google Podcast. Selain itu, sahabat semua juga bisa mengikutinya di kanal YouTube Ruang PC. Bapak Suci Paus Fransiskus mendorong kita supaya pergi keluar dari diri kita sendiri untuk menemukan keberadaan yang lebih lengkap dari diri orang lain. Di paragraf awal-awal masih diuraikan tentang kasih. Bagaimana kasih itu dimaknai dan ditumbuhkan. Ibarat benih yang ditabur lalu dia tumbuh dan berkembang bersama dengan benih lain, sehingga saling mewarnai dan beragam coraknya, dan akhirnya menjadi sebuah taman yang indah. Dengan membuka diri terhadap yang lain, sesuai dengan dinamika kasih yang ada, akan membuat kita terarah kepada kepenuhan universal. Perawakan orang Samaria yang murah hati menjadi nilai yang disemai di dalam keluarga masing-masing. Dengan keluarga yang berisikan perawakan keterbukaan, penuh kasih dan toleransi, akan melahirkan masyarakat yang menghormati martabat manusia dan pengakuan hak asasi manusia. Semua orang berhak untuk hidup secara bermartabat. Tidak ada seorang pun yang dikecualikan. Bapak Suci Paus Fransiskus meminta kita untuk memberi kesempatan dan pengakuan kepada orang lain atau orang asing untuk dapat hidup sebagai sebuah etika hubungan internasional, mampu melihat para pendatang sebagai sesamanya yang membutuhkan perhatian dan perlakuan yang layak sesuai martabat manusia. Alam semesta, dunia tempat kita diciptakan adalah milik bersama, universal. Setiap makhluk diciptakan untuk saling menopang, menolong dan menghormati. Tidak ada manusia atau suatu bangsa yang berhak untuk menguasai dunia ini hanya untuk diri mereka saja. Sahabat Ruang PC, demikian yang bisa saya bagikan dari bab ketiga ini. Izinkan saya untuk mengakhirinya dengan mengutip paragraf yang ke-118. Dunia ada untuk semua orang.
karena kita semua dilahirkan dengan martabat yang sama. Perbedaan warna kulit, agama, kemampuan, tempat lahir dan tempat tinggal, dan banyak lainnya tidak dapat digunakan untuk membenarkan hak istimewa sebagian orang atas hak semua orang. Sebagai suatu komunitas, kita memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap orang dapat hidup dengan bermartabat dan memiliki kesempatan yang cukup untuk menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari suatu pembangunan. Sahabat Ruang VC, sampai di sini untuk saat ini. Semoga kita bisa jumpa lagi di bab keempat dari dokumen Fratelli Tutti ini di episode berikutnya. Bila ada tambahan, ada yang kurang dari saya, silakan ditambahkan di kolom komentar. Berikut juga dengan saran dan masukan untuk semangat bagi saya dan sekalian meramaikan channel Ruang PC. Jangan lupa kasih like, bagikan, dan tekan lonceng pemberitahuan. Terima kasih. Non scole set vita discimus. Salam.